Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Meladia Rahma hari ini akan menemani Anda dalam program Gapai Kemuliaan untuk membahas sebuah tema yang menarik dan lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Anak merupakan titipan Tuhan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, bisa Anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan ajak Anda melihat tayangan yang satu ini. Setiap orang tua tentu berkewajiban untuk merawat dan mendidik buah hati mereka dengan kasih sayang dan usaha terbaik. Namun, menjadi orang tua jelas bukan tanggung jawab mudah yang butuh perjuangan dan komitmen sepanjang hayat. Beratnya peran sebagai orang tua ini tentu sering membuat kewalahan, dan bahkan tak sedikit justru membuat anak menjadi korban. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat, terdapat 2.982 kasus terkait pelanggaran perlindungan khusus anak sepanjang 2021. Dari jumlah itu, pengaduan paling banyak terkait korban kekerasan fisik atau psikis sebesar 1.138 kasus. Selain itu, KPAI juga mencatat ada 2.971 kasus pelanggaran pemenuhan hak anak. Pelanggaran paling banyak berasal dari lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yakni 2.281 kasus. Angka ini tentu jauh dari kasus real di lapangan. Dalam Islam, beratnya mengasuh anak tentu menjadi ladang pahala yang besar. Bahkan, jika orang tua mampu bersabar dalam mendidik titipan Allah ini, maka sang anak akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya. Nah, untuk membahas tema kita pada pagi hari ini terkait anak adalah titipan Tuhan, kita sudah bersama dengan gurunda kita, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Kiai, tadi kita sudah sama-sama saksikan terkait sebenarnya kalau kita bicara tentang menjadi orang tua itu kan tidak mudah. Ya. Dan ternyata memang betul adanya karena kasus kekerasan terhadap anak juga sangat tinggi di tanah air. Ya. Kalau kita bicara atau kita melihat dalam perspektif atau kacamata Islam, sebenarnya menjadi orang tua dalam Islam itu seperti apa hakikatnya? Tafadhol, silakan. Menjadi orang tua itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Cita-cita semua orang pasti ingin memiliki anak. Kita bisa lihat misalnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu nabi yang sangat sabar ya. Tapi di usia senjanya dia tidak bisa menutupi keinginannya untuk memiliki anak. Kita bisa lihat lagi Fir'aun. Fir'aun yang dalam cerita itu luar biasa, memiliki segala-galanya, tetapi dia tidak dikaruniai anak oleh Allah. Nah, ketika dia menemukan bayi Nabi Musa, sebetulnya Fir'aun tuh punya feeling loh, bahwa ini bayi yang akan menghancurkan kekuasaan saya. Tetapi dia kalah oleh bisikan istrinya yang mendorong Fir'aun untuk mengangkat Nabi Musa kecil itu sebagai anak. Jadi keinginan untuk memiliki anak dan menjadi orang tua itu adalah naluri setiap manusia, siapapun dia. Oleh karena itu, menjadi orang tua itu adalah tugas mulia. Di dalam hadis misalnya, Rasulullah itu dalam kitab hadis Musannaf Ibni Abi Syaibah misalnya, itu menyatakan Allah itu akan merahmati walidan, seorang orang tua yang a'ana waladahu, yang membantu anaknya alal birri untuk dapat berbuat baik dan menjadi orang baik. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah itu bersabda, kalau ada seseorang memiliki anak perempuan 2 atau 3 orang. Kemudian anak perempuan tadi dididik menjadi anak perempuan yang baik, memiliki akhlak, taat kepada kedua orang tua, menjalankan perintah agama. Maka kata Rasulullah, buat orang tua tadi masuk surga. Jadi tiket ke surga itu ada banyak. Di antaranya melalui pendidikan kepada anak. Jadi tugas orang tua yang utama dan pertama memang memberikan perlindungan kepada anak lahir dan batin. Di Quran jelas sekali itu. Kata Allah, ku anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum dan keluargamu. Naro dari api neraka. Artinya apa?
Kalau berbicara agak nakal, saya sebagai kepala rumah tangga, saya sebagai suami, saya sebagai bapak, itu tidak punya tanggung jawab secara langsung atas keberlangsungan Indonesia ini. Tapi saya punya tanggung jawab secara langsung atas keberlangsungan kebaikan anak-anak saya. Kenapa? Karena yang namanya orang tua dan anak ini memiliki faktor yang sangat penting untuk membangun kehidupan. Bayangkan, seandainya saya bisa mendidik anak saya menjadi anak yang baik, kemudian orang lain yang menjadi orang tua mendidik anaknya menjadi baik. Rumah ini berisi kebaikan, rumah itu berisi kebaikan, satu RT baik. Ya. Kalau RT ini baik, RT ini baik, satu RW jadi baik. Nanti mungkin satu kelurahan jadi baik. Kalau kita bisa menjadi orang tua yang baik, kita akan bisa merubah kehidupan berbangsa dan bernegara yang mungkin kurang baik menjadi baik karena pendidikan, pengayoman kepada anak-anak kita. Baik. Berarti sebagai orang tua, kita juga wajib menuntut ilmu. Kita orang tua wajib menuntut ilmu. Kita sebagai orang tua wajib untuk menjadi baik terlebih dahulu sebelum anak-anak kita menjadi baik. Karena kekurangan kita hari ini adalah keteladanan. Ya. Pendidikan yang paling efektif itu adalah keteladanan. Nabi Muhammad SAW misalnya itu tidak pernah mengajarkan sholat dalam bentuk kursus sholat, pendidikan dasar sholat, nggak pernah. Tapi Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli. Maka Nabi mempraktekkan sholat itu. Ketika Nabi mempraktekkan sholat, maka sahabat Nabi, keluarga Nabi, dengan serta-merta ikut sholat. Kan? Nah, itu adalah pendidikan yang paling efektif dan itu kewajiban orang tua. Kita ini nggak adil. Ya, kadang-kadang laki-laki kalau ditanya, kepengen punya istri seperti apa? Jawaban pertama itu istri sholihah. Tapi suaminya lupa untuk menjadi orang soleh. Kalau ditanya ingin anak-anak seperti apa? Dia ingin anak yang taat kepada Allah. Dia ingin anak yang berakhlak. Tapi kadang-kadang sebagai orang tua, kita tidak memiliki itu. Sehingga ini menjadi problem besar terkait dengan pendidikan anak. Nah, itu adalah tantangan kita hari ini. Jadi kalau mau anaknya baik, mau anaknya soleh atau solehah, orang tuanya dulu. Iya. Harus memberikan keteladanan ya Pak Ustadz. Itu dalam agama dikatakan kama tadinu tudanu. Seperti itu perlakuanmu kepada orang lain. Maka orang lain akan memperlakukanmu seperti itu. Kalau saya ingin anak-anak saya baik, itu syarat utama dan pertama, jadilah saya orang baik. Betul. Ketika dalam kehidupan keseharian, anak-anak melihat kebaikan, maka dia akan menjadi orang yang baik. Hari ini misalnya ada kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat. Kadang-kadang anak yang kemudian melakukan kekerasan kepada temannya, itu karena di rumah dia pernah mendapatkan kekerasan. Nah, itu yang harus kita sadari dan juga yang harus kita koreksi sebagai orang tua. Baik, Pak Kiai, tapi dalam situasi seperti ini, di mana zaman sudah berubah, apalagi dengan era digital, gampang sekali kita mendapatkan input-input yang negatif gitu ya, yang terlebih lagi bisa berpengaruh buruk pada anak. Di tengah situasi dan kondisi yang juga tidak mendukung begitu ya, Pak Kiai, bagaimana kita sebagai orang tua juga tetap bisa mendidik anak-anak kita supaya terarah, bisa menjadi generasi yang soleh insya Allah. Orang itu menjadi baik karena dia merasa ada malaikat yang mencatat amal ibadahnya. Kita sholat, itu wajib baca surah Al-Fatihah. Walaupun Anda punya hafalan Quran yang lebih panjang dari Al-Fatihah, tapi yang harus dibaca itu Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah yang dikatakan indu Al-Quran, ada ayat yang berbunyi Malik Yaumiddin. Allah itu penguasa, pemilik pada hari kiamat. Padahal hari Senin juga Allah penguasanya. Hari Selasa juga Allah. Tapi ini kan untuk memberikan kesadaran bahwa hidup itu tidak di sini dan sekarang, tapi hidup ini di sana dan di masa yang akan datang. Nah, ketika orang tua ingin menjadi anaknya memiliki anak yang baik, maka di antara tugas orang tua itu kan memberikan pengawasan. Kalau tadi disinggung soal digitalisasi, soal handphone, kan sebetulnya dalam Islam itu tidak ada
sesuatu itu baik dan buruk dari dirinya. Kata Nabi, sebagus-bagusnya harta itu harta di tangan orang yang baik. Kan begitu. Anda pegang merek tertentu, tidak boleh saya sebut, karena dipakai untuk kisi-kisi pengajian pagi ini, ya kita isinya seperti itu. Tapi kalau ini dipakai untuk menonton hal-hal yang tidak diridhoi Allah, itu juga bisa, gitu loh. Pisau itu bisa dipakai untuk memotong daging, tapi bisa dipakai untuk membunuh orang. Oleh karena itu, ketika zaman sekarang dikatakan zaman digital, ya orang tua juga harus dong memenuhi kebutuhan anak. Mungkin sekarang kuliah ada yang menggunakan sarana online. Dia butuh sarana itu, diberikan. Tapi fungsi kontrolnya ada. Anak punya Instagram boleh, punya Facebook silahkan. Tapi sampai di mana nih? Kontrol kita kepada anak-anak kita ketika mereka berinteraksi dengan dunia yang tanpa batas dan tanpa kontrol itu. Itu kata kuncinya, orang tua selalu sadar fungsi utama dia kan membimbing, menanyakan, memperhatikan, sehingga anaknya itu senantiasa merasa terawasi. Iya, baik. Pak Kiai, nanti kita akan bahas lagi soal apa saja kewajiban dan juga hak ya dari orang tua terhadap anak maupun sebaliknya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam episode Anak Merupakan Titipan Tuhan. Kita lanjutkan kembali Pak Kiai perbincangan kita dan pembahasan kita terkait sebenarnya kalau dalam Islam, apa sih kewajiban menjadi orang tua? Kalau nafkah, setiap orang juga sadar begitu ya, lazim memberikan nafkah kepada anak memang menjadi kewajiban utama. Tapi selain itu, yang sekarang mungkin sering luput dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang ketika bicara kewajiban, itu selalu korelasinya kepada nafkah lahiriah. Dalam bentuk memberikan biaya pendidikan, mencukupi sandang, pangan, dan kebutuhan. Tetapi agama sebenarnya itu sedari awal sudah memberikan tuntunan loh. Yang pertama, yang menjadi kewajiban orang tua dan juga sebaliknya menjadi hak anak. Ia memilihkan bapak dan memilihkan ibu yang baik. Kita kan suka bercocok tanam. Kalau saya punya bibit mangga yang bagus, katakan dari Probolinggo, mangga arum manis, saya akan memilih tanah kan, di mana pohon itu akan saya tanam. Ketika bertemu antara bibit yang baik, tanah yang subur, cuaca yang mendukung, maka akan melahirkan buah yang bagus. Itu kewajiban yang pertama. Jadi manusia itu nggak boleh ego dimanapun. Jadi ketika saya mau menikah dan Anda mau menikah dulu, itu harus memiliki kesadaran bahwa saya nikah itu bukan untuk diri saya dan bukan sebatas untuk istri atau suami saya, tapi ini untuk anak-anak saya. Ketika saya memilihkan dia istri yang misalnya cukup pendidikannya, memiliki pengetahuan yang luas, bisa menjalankan agama dengan baik dan benar pada pokok-pokok kewajiban, tidak berarti harus ustadzah, tidak harus nikah juga dengan ustadz, tetapi sholatnya dia ngerti fikihnya, puasanya, maka saya itu sudah menjalankan kewajiban saya sebagai orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua yang banyak hilang itu doa. Doa kepada anak itu bahkan sebelum anak itu berwujud. Kan kita tahu ya, dalam banyak kehidupan kita, kita sering bilang betapa agungnya ibu. Dia mampu mencintai kita tanpa pernah melihat terlebih dahulu. Tidak tahu jenis kelaminnya, warna kulitnya, casingnya kayak apa, dia tidak tahu. Tapi dia sudah cinta ketika anak itu ada dalam rahimnya. Maka pesan agama, kan kelihatan dalam ayat Al-Quran misalnya. Falamma taghasyaha, kalau suami itu sudah sah bergaul dan berkumpul dengan istrinya, maka nanti fahamalat,
istrinya akan terjadi kehamilan. Hamalat hamlan khafifa, itu 1 bulan, 2 bulan, hamil muda. Famarrat bihi, waktu terus berjalan. Artinya hamil yang kecil menjadi hamil yang besar menjelang kelahiran. Nanti kalau sudah besar, ya, falamma athqalat, hamilnya terasa besar, maka kedua orang tuanya itu da'awallaha, berdoa kepada Allah. Di Indonesia itu ada tradisi 4 bulanan. 4 bulanan, betul. Ada tradisi 7 bulanan. Itu sebetulnya juga bagian dari kewajiban. Mendoakan calon bayi. Betapa agungnya agama kita ketika membicarakan kewajiban itu bahkan sebelum anak itu lahir ke dunia. Nah, setelah lahir ke dunia kan juga didoakan. Buktinya ada yang namanya akikah. Akikah itu kan ungkapan syukur. Ayat tadi bilang, lain ataitana sholihan. Ya Allah, kalau nanti bayi ini lahir menjadi bayi yang baik, anak yang bertumbuh kembang menjadi anak yang baik, lanakunanna minasyakirin. Kami bersyukur kepada Allah. Syukurnya ya dalam artian sekarang berbagi makanan dan sebagainya. Itu juga bagian dari apa itu? Doa. Nanti kewajiban Bapak juga memilihkan nama yang baik. Ini banyak sekarang itu yang juga terlupakan. Nama yang baik itu korelasinya tentu dengan orang yang punya track record dalam hidup ini yang baik, tidak asal nama. Dulu ada anak itu ngadu sama sahabat Umar. Sahabat Umar sudah jadi Amirul Mukminin, presiden. Dia katakan, Tuan, tolong panggil kedua orang tua saya. Saya ini jadi nakal itu karena sebab mereka. Kata Umar, kenapa? Apa urusannya yang nakal ya kamu kan? Kenapa membawa-bawa orang tua? Iya, karena saya dulu diberi nama yang buruk. Bahasa mudahnya, karena nama saya bukan nama yang baik, saya malu bersosialisasi di sekolah, di masyarakat, sehingga saya tidak mendapatkan pendidikan dan saya menjadi orang yang tidak baik. Maka memilih nama yang baik. Dan yang paling penting hari ini adalah mendoakan anak. Mendoakan anak itu senjata yang luar biasa buat seorang ibu. Saya dulu, ibu saya masih ada. Ya, ibu saya di usia hampir 80 tahun masih ada. Dulu kalau saya sekolah, itu mata pelajaran dengan guru pengajar, itu saya kasih sama ibu saya. Saya belajar di sekolah, saya belajar di pesantren, saya kuliah di perguruan tinggi, mata kuliahnya apa, siapa dosennya, ujiannya hari apa, jam berapa, itu saya beritahu sama ibu. Saya belajar mati-matian menghafal pelajaran. Dan ibu saya puasa untuk anaknya. Dan ibu saya berdoa untuk anaknya. Ibu saya sholat untuk anaknya. Sehingga hari ini saya merasa bahwa saya bisa seperti ini. Masih jauh dari ideal. Tapi saya percaya, itu bukan karena kemampuan fisik saya, bukan karena kemampuan intelektual saya, tapi di sana ada ibu yang siang dan malam berdoa untuk anaknya. Masya Allah. Itu yang hilang. Iya, itu yang hilang. Itu doa yang hilang. Ya. Terdengar klise ya sebenarnya Ya. Pak Kiai, tapi ketika doa itu menjadi senjatanya umat muslim, insya Allah, apalagi doa ibu ya, mustajab. Doa itu bisa merubah segala-galanya. Baik. Pak Kiai, ini ada pertanyaan juga dari netizen. Kita simak bersama ya. Ada Mas Jose nih. Kita simak bersama pertanyaan dari Mas Jose. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terkait tema anak merupakan titipan dari Tuhan, pertanyaan saya adalah bagaimana hukumnya atau pandangan Islam terhadap seorang ibu yang memutuskan silaturahmi terhadap anaknya. Jadi kasusnya adalah seorang anak melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan kemauan ibunya atau tidak sesuai ekspektasi ibunya, lalu sang ibu kecewa, lalu akhirnya ibu memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan anaknya dan menganggap tidak sebagai anaknya lagi. Baik, Pak Kiai, ini dari Mas Jose ya. Bagaimana dalam Islam melihat jika ada kasus orang tua yang memutuskan hubungan dengan anaknya? Kalau kita lihat dari kasusnya Mas Jose ini memang terkait misalnya si anak ini berbeda keyakinan atau bisa dikatakan berbeda keyakinan dengan orang tua. Nah, kemudian seorang tua merasa mungkin kecewa. Bagaimana si anak harus bersikap, tapi orang tua juga harus bagaimana bersikap? Silahkan. Dalam agama, perbedaan keyakinan selama itu menjadi pilihan dan tidak ada tindak kekerasan di antara dua pihak yang berlainan keyakinannya, maka itu tidak menggugurkan kewajiban ibu kepada anak dan kewajiban anak kepada ibu.
Kalau pada kasus misalnya yang saya tangkap tadi, ibunya berbeda keyakinan, anaknya tetap muslim misalnya. Itu terjadi pada banyak sahabat Nabi. Sampai ayat Quran itu Allah turunkan. Wa in jahadaka. Seandainya ada kedua orang tuamu itu yang memaksa kamu untuk keluar dari ajaran agama Islam. Kata Quran, fala tuti'huma. Jangan kamu ikuti kemauannya untuk meninggalkan keyakinanmu. Tetapi wasohibhuma fid dunya ma'rufah. Itu tidak menghilangkan kewajibanmu sebagai anak untuk mencium tangan ibu yang berbeda keyakinannya. Itu pada aspek anaknya. Kalau pada aspek ibunya, seandainya yang terjadi ibunya muslimah. Karena kalau bukan muslimah kan bukan kewenangan saya untuk menjawab pertanyaan itu. Kalau ibunya muslimah kemudian anaknya keluar dari Islam, ya misalnya ini terjadi, maka ibu tadi tetap punya kewajiban. Kewajiban tetap berdoa. Kewajiban tetap untuk membimbing. Kita ingat cerita Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh itu kan senakal-nakalnya anak. Bukan cuman membangkang bapaknya, bahkan membuli bapaknya. Nabi Nuh itu kan dakwah 1000 tahun. Ya, muridnya cuma 50. Itu kalau pakai statistik 1000 bagi 50, itu buka sekolah 20 tahun muridnya cuma 1. Nabi Nuh itu sabar, tapi 1000 tahun kata Nabi Nuh, Rabbi inni maghlubun fantasir. Saya kalah ya Allah. Fantasir tolong saya. Kata Allah, ya saya tolong. Mau dikasih apa itu? Banjir dunia ini. Maka Nabi Nuh diperintahkan sama Allah melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Suruh bikin kapal di atas gunung. Kita tahu pabrik kapal itu semuanya di tepi pantai. Tapi ini pabrik kapalnya di atas gunung. Dibully sama anaknya. Bapak ini jadi nabi ndak laku, jadi ustadz ndak ada yang ngundang. Akhirnya stres bikin kapal di atas gunung. Tapi kasih seorang bapak melihat anaknya yang nakal kayak begitu, begitu gerimis mulai turun, hujan akan turun, dipanggil anaknya itu dengan panggilan kasih sayang. Ya bunaya. Masih dengan panggilan kasih sayang. Anak tercintaku, irkam ma'ana. Ayo naik nak. Anaknya itu masih bantah. Bapak, kita ini di dataran tinggi. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', kata Quran itu cerita. Saya naik di atas gunung, nggak akan mungkin gunung kebanjiran. Dikasih tahu loh anaknya. Nah, hari ini nggak ada yang selamat, kata Tuhan, kecuali ikut kapal bapak. Terjadi apa yang terjadi? Anaknya membangkang, tenggelam. Begitu banjir surut, cinta bapak, cinta ibu itu adalah cinta sejati. Cinta yang tanpa pamrih. Cinta yang selalu melihat dia tetap anak saya, dia tetap darah daging saya, apapun yang terjadi. Begitu banjir surut, yang dicari pertama kali itu ya anaknya. Sekalipun Nabi Nuh tahu bahwa anaknya itu mati, wafat dalam keadaan tidak baik, membangkang perintah Allah. Tapi begitu bertemu melihat jasad anaknya, dia tetap berkata, Qala Rabbi, ya Allah, innahu benih. Ini tetap anak saya. Inna beni min ahli. Maaf, ayatnya bunyi inna beni min ahli. Bagaimanapun ya Allah, anak saya ini kan tetap darah daging saya. Sekalipun nanti Allah katakan, anakmu bukan keluarga yang dijanjikan oleh Allah untuk selamat. Tetapi itulah seharusnya seorang ibu, seorang ayah harus mampu memberikan cinta tanpa pamrih. Anak senakal-nakalnya anak, sebandel-bandelnya, tetap disayangi. Diberi nasihat. Dan ingat, ketika nasihat tidak mempan, bukan berarti jalan itu tertutup. Ada doa. Doakan anaknya sepanjang malam, doakan anaknya pada setiap sujud panjang kepada Allah. The power of doa ya. The power of doa. Baik, kita masih akan sambung lagi pembahasan kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, bisa Anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca. Sebagai penutup, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup. Dan izinkan saya Meladia Rahma undur diri, sampai bertemu lagi pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saya dulu pernah bertanya kepada guru saya, mengapa penting sekali orang tua mendoakan anak-anaknya? Guru saya menjawab bahwa doa orang tua kepada anak itu adalah doa yang mustajab. Saya kembali bertanya, bagaimana mustajabnya? Apa rahasianya? Guru saya menjawab, doa dari seorang bapak atau ibu kepada anaknya adalah doa yang mustajab karena itu adalah doa yang tulus. Logikanya, kata guru saya, di dunia ini tidak ada orang yang pernah menerima adanya persaingan. Semua orang tidak ingin disaingi hidupnya, tidak ingin disaingi karirnya, tidak ingin disaingi prestasinya. Tetapi ada di dunia ini orang yang sangat suka, bahagia kalau dia tersaingi bahkan kalah oleh orang lain. Itu adalah orang tua. Orang tua tidak akan pernah merasa tersaingi oleh anaknya. Bahkan setiap orang tua berharap anaknya melebihi kedua orang tuanya dalam hal-hal yang positif. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mendoakan anak-anak kita dalam setiap kesempatan, dalam sujud panjang kita kepada Allah. Doakan mereka menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dan anak keturunan kita semua orang-orang yang baik, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.